di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Untuk Anda pendengar di kesempatan hari ini yang mendengarkan siaran kami di RRI Manado, tentunya di Pro 1 gitu ya, kita akan hadirkan di kesempatan hari ini Jaksa Menyapa di ruang dengar Anda pendengar, tentunya hari ini dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara gitu ya. Hari ini di edisi Selasa 7 Juli 2026. Tentunya hari ini kita akan membahas terkait topik memahami peran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi. Seperti saya informasikan tadi, Anda juga bisa bergabung di acara Jaksa Menyapa nantinya melalui SMS juga WhatsApp, di line telepon juga boleh di 082195835080 atau juga Anda bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Dan tentunya juga siaran kami hari ini bisa didengar di seluruh Indonesia melalui siaran di RRI Digital ya. Dan baik pendengar di Jaksa Menyapa hari ini seperti saya informasikan tadi juga sudah hadir di studio. Kita perkenalkan dulu satu-satu gitu ya. Tentunya hari ini ada Bapak Denny Mustafa SHMH selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara ya Pak ya. Oke, selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Mbak. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sehat, semangat Sehat. ya. Oke, baik. Yang pasti selanjutnya ada Pak Saifi Wirawan Orien SH selaku Kepala Seksi Intelijen. Selamat siang Pak Saifi. Selamat siang, Mbak. Apa kabarnya hari ini Pak Syafi? Baik, Mbak. Semangat hari ini ya. Iya. Oke, baik. Yang pasti hari ini kita membahas ini ya Pak ya, memahami peran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi. Dan tentunya ini sangat menarik gitu ya. Saya mungkin bertanya dulu dengan Pak Denny gitu ya. Pertama nih, selama ini kan masyarakat ini lebih lebih mengenal jaksa itu sebagai penuntut umum di pengadilan gitu ya Pak ya. Sebenarnya apa sih peran jaksa pengacara negara ini dan mengapa peran jaksa pengacara negara ini justru menjadi salah satu ujung tombak dalam mencegah korupsi sebelum terjadi nih Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk masuk ke pertanyaan, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Untuk perbedaan utama antara pengacara atau advokat dengan jaksa pengacara negara. Perlu kami sampaikan di sini karena banyak masyarakat yang belum mengerti, belum memahami siapakah itu pengacara, siapakah itu jaksa pengacara negara, begitu. Maka di sini kami akan menyampaikan bahwa perbedaan utama antara pengacara atau advokat dengan jaksa pengacara negara atau JPN terletak pada pihak yang diwakilinya dan jenis perkaranya. Nah, pengacara adalah pihak swasta yang membela kepentingan perorangan atau perusahaan. Sedangkan jaksa pengacara negara atau JPN adalah jaksa yang diberikan kewenangan khusus untuk mewakili negara atau pemerintah atau lembaga BUMN atau BUMD dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Jadi spesifiknya adalah yang pertama terkait dengan klien yang diwakili. Pengacara mewakili klien, perorangan, kelompok atau perusahaan yang berdasarkan kesepakatan atau kontrak. Sedangkan jaksa pengacara negara mewakili negara atau pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga BUMN atau BUMD. Nah, terkait dengan jenis perkara yang ditangani, pengacara bebas menangani perkara. Jadi perkara pidana, perkara apapun perdata, gitu ya, Pak ya? tata usaha negara. Namun untuk jasa pengacara negara atau JPN khusus menangani perkara perdata dan tun saja, begitu. Nah, dasar hukum kewenangannya, pengacara berdasarkan surat kuasa khusus dari klien, baik itu perorangan, kelompok atau perusahaan.
berdasarkan kontrak tadi. Sedangkan JPN atau Jasa Pengacara Negara bertindak berdasarkan surat kuasa khusus dari instansi pemerintah atau lembaga yang bersangkutan. Gitu. Jadi harus ada surat kuasanya dulu gitu ya, Betul. baru jalan gitu ya. Dasar hukumnya atau legal standing kewenangan kami adalah berdasarkan surat kuasa khusus. Oke. Gitu. Kemudian terkait dengan pengacara, ini kan adalah profesi swasta ya, Iya. yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi untuk advokat ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang tugas utamanya adalah membela dan memperjuangkan kepentingan klien. Nah, sedangkan jaksa pengacara negara dalam hal ini adalah sebagai pejabat negara yang merupakan aparatur sipil negara yang berada di lingkungan kejaksaan yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu juga tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Oke. Yang mana tugas utama jaksa itu adalah melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Kemudian melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Iya. atau inkrah van gewitz. Kemudian meneliti berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan negeri. Kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana perpajakan atau cukai, HAM berat atau terorisme, dan juga melaksanakan eksekusi. Jadi jaksa itu ada kewenangannya luas, Mbak. Jaksa juga sebagai penyelidik, Penyelidik juga gitu jaksa sebagai penyidik, jaksa juga sebagai penuntut umum, jaksa sebagai eksekutor, dan tambahan lagi nih jaksa sebagai pengacara negara. ya. Waduh, Begitu. multifungsi gitu ya. Multifungsi. Oke, baik. Ya pasti berdasarkan pengalaman kejaksaan sendiri gitu ya, Pak Denny gitu ya. Kesalahan administrasi seperti apa nih yang paling sering menjadi awal munculnya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah? Jadi terkait dengan tindak pidana korupsi itu bisa bermula dari mana saja ya. Yang pertama terkait dengan tahap pengadaan barang dan jasa itu sangat rawan sekali. Biasanya terjadi potensi penyimpangan itu dalam tahap perencanaan. Gitu. Iya. Dalam tahap perencanaan kemudian lanjut ke tahap pelaksanaan. Nah, apabila tahap perencanaan itu tidak maksimal, tentu dalam pelaksanaan pasti banyak mengalami kendala dan hambatan. Gitu. Nah, itu yang menjadi potensi penyimpangan. Yang banyak di lapangan terjadi gitu Betul, ya. Oke. betul. Yang baru-baru ini terjadi mungkin adakah yang dapat kasus-kasus begitu? Ya, ada. Ya, di Sulawesi Utara bagaimana nih, Pak? Paling banyak atau bagaimana? Di Sulawesi Utara bagaimana? Pak Kazinda? Ini sangat menarik gitu ya. Ya pasti nanti pendengar juga bisa bertanya gitu ya di Sultan hari ini. Dan saya mungkin bertanya dulu nih dengan Kepala Seksi Intelijen Pak Saifi gitu ya. Pak Saifi, saat ini kejaksaan tidak hanya berfokus pada penindakan gitu ya, tetapi juga pencegahan. Nah, bagaimana strategi intelijen kejaksaan ini mendeteksi potensi penyimpangan sebelum berubah menjadi kasus korupsi nih, Pak? Baik, terima kasih. Ya, di sini dari kami untuk melihat potensi itu memang tidak serta-merta langsung kita katakan sebagai tindak pidana. Kita pasti harus kaji dulu. Pasti kita harus lihat pokok permasalahannya sampai dengan ada tahap-tahapnya, seperti misalnya kayak ada proses pengumpulan data, pengumpulan keterangan, sampai dengan penyelidikan, sampai dengan dinaikkan perkara tersebut ke penyidikan. Namun di sini untuk mencegah hal itu semua biasanya dari kita bidang intelijen juga sering melakukan edukasi melalui kayak penyuluhan hukum ataupun penerangan hukum. Misalnya sosialisasi berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun langkah-langkah pencegahannya seperti begitu. Oke. Dan yang pasti apa pola atau modus-modus penyimpangan yang paling sering ditemukan gitu ya dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah berdasarkan hasil pemetaan intelijen kejaksaan yang biasanya penyimpangan yang didapat gitu di lapangan biasanya seperti apa? Baik, memang kalau kita berbicara berkaitan dengan korupsi memang banyak, salah satunya biasanya
adanya indikasi ketidaksesuaian ataupun fiktif dalam pekerjaan ataupun juga biasanya sering terjadinya adanya kenaikan harga yang tidak sesuai sewajarnya. Nah, itu yang biasanya sering terjadi dalam ranah-ranah tindak pidana korupsi. Nah, disitulah dari bidang intelijen maupun dengan bidang tata usaha negara kita walaupun ada perbedaan bidang, namun dalam perspektif kita dalam tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan seperti itu. Oke, yang pastinya mencegah itu lebih baik gitu ya, apalagi kalau sudah terjadi gitu ya, lebih intensif lagi gitu ya penanganannya. Nah, tentunya Pak Denny gitu ya, saya mau tanya juga nih, bagaimana jaksa pengacara negara membantu pemerintah daerah agar tidak terjebak dalam kesalahan administrasi yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebagaimana tugas dan kewenangan jaksa pengacara negara itu diatur dalam Peraturan Jaksa Agung nomor 040-A-JA-12-2010. Ya. Yang mana tugas dan kewenangan tersebut meliputi antara lain 1. Bantuan hukum. Dalam hal ini mewakili negara atau instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah, BUMN atau BUMD berdasarkan surat kuasa khusus atau SKK. Baik itu SKK litigasi maupun SKK non litigasi. Litigasi itu apabila sudah menempuh ke jalur tahap persidangan, yaitu melalui gugatan. Sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, yakni dilaksanakan dengan metode mediasi dan konsiliasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan hukum. Dalam hal ini, jaksa pengacara negara bisa memberikan pendapat hukum atau legal opinion dan juga pendampingan hukum atau legal assistance berdasarkan permintaan dari lembaga negara atau instansi pemerintah pusat maupun daerah, dan pelaksanaannya berdasarkan surat perintah, baik dari Jamdatun atau surat perintah dari Kejaksaan Tinggi dan surat perintah dari Kejaksaan Negeri. Kemudian yang berikutnya yakni terkait dengan pelayanan hukum kepada masyarakat. Yang keempat, penegakan hukum, yakni terkait dengan pengajuan gugatan atau permohonan ke pengadilan negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, terkait bagaimana peran jaksa pengacara negara membantu pemerintah daerah, ini masuk ke dalam tupoksi datun yang berkaitan dengan pertimbangan hukum. Dalam hal ini adalah kami melakukan pendampingan hukum kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan proyek strategis nasional atau proyek strategis daerah. Biasanya di dalam kami ini di wilayah hukum Kabupaten Minahasa Utara telah ditetapkan proyek strategis daerah oleh Bupati, yang mana dari dinas-dinas terkait biasanya ada program pekerjaan fisik. Misalnya dari dinas kesehatan di tahun anggaran 2026 misalnya ya, ada pekerjaan fisik terkait dengan pembangunan rumah sakit atau laboratorium kesehatan masyarakat. Nah, itu dinas kesehatan bisa mengajukan permohonan pendampingan hukum. Oh, bisa gitu ya, Pak? Betul. Kepada jaksa pengacara negara untuk mengawal dari tahap perencanaan sampai dengan penyelesaian, sampai selesainya pekerjaan itu, agar tidak terjadi potensi penyimpangan dalam hal ini tindak pidana korupsi. Karena apapun program pembangunan pekerjaan fisik itu kan dibebankan menggunakan anggaran APBN. Nah, itu harus sesuai dengan pertanggungjawaban mutlak, real, realita di lapangan, sesuai dengan pekerjaan. Begitu. Yang pasti bisa didampingi merekanya gitu. Betul, ya Pak ya. bisa Tapi kami lakukan pendampingan. Ada aturan atau mungkin prosesnya seperti apa untuk bisa didampingi langsung oleh kejaksaan seperti apa? Jadi mekanismenya untuk penggunaan pelayanan hukum atau pendampingan hukum kepada jaksa pengacara negara bisa melakukan koordinasi pendahuluan dengan jaksa pengacara negara di kantor kejaksaan negeri setempat. Biasanya dari dinas-dinas atau OPD terkait akan berkomunikasi dahulu. Melalui kasih perdata dan tun atau melalui jaksa pengacara negara untuk mengadakan koordinasi. Koordinasi terkait dengan rencana atau program
kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau dinas terkait tersebut. Atau ada syarat-syarat khusus? Syarat-syarat khususnya terkait bisa dilakukan pendampingan hukum, yakni bahwa dinas terkait atau OPD terkait itu tidak pernah masuk ya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Oh, bersih gitu ya? Betul. Oke. Jadi tidak pernah ada permasalahan hukum. Itu yang bisa kami dampingi. Oke. Gitu. Bebas dari yang namanya perdata atau pidana gitu ya? Betul, Oke, betul. oke. Terus? Nah, apabila kami juga meminta bantuan dengan seksi intelijen terkait dengan profiling, pemetaan sebelum dilakukan kegiatan. Apakah dinas atau OPD terkait tersebut dari tahun sebelumnya pernah ada temuan baik dari inspektorat atau BPK atau BPKP atau ada laporan pengaduan masyarakat terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di dinas tersebut. Oke, baik. Nah, apabila itu ada, maka kami tidak bisa melakukan pendampingan hukum karena dikhawatirkan akan terjadi konflik of interest atau konflik kepentingan. Dan ini Oke. pasti akan bersinggungan dengan bidang-bidang lain. Oke, baik. Seperti itu. Pak Denny. Dan mungkin Pak Saifi bisa menjelaskan gitu ya, apa peran dari seksi intelijen sendiri gitu ya, perannya dalam menjadi pengacara negara dalam pencegahan korupsi ini juga nih Pak. Perannya intelijen itu seperti apa? Baik, terima kasih dari bidang intelijen. Kita lebih mensupport, pasti tugas utama bidang intelijen adalah mensupport semua bidang untuk hal yang berkaitan dengan bidang perdata dan tata usaha negara ya. Kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, kita mengecek status dari yang akan dilakukan pendampingan tersebut, apakah ada permasalahan atau laporan atau aduan. Nah, biasanya kalau memang ada laporan atau aduan, nah kita nanti sampaikan ke bidang perdata dan tata usaha negara untuk menjadikan sebuah rekomendasi apakah untuk bisa dilanjutkan atau tidak, seperti itu. Tapi kami dari intelijen hanya sifatnya supporting dalam semua bidang tersebut. Oke, sebagai supporting gitu ya. Nah, tentunya Pak Saifi gitu ya. Ya. Di era digital sekarang ini memang hampir gitu ya seluruh pengadaan barang dan jasa itu dilakukan secara elektronik nih Pak. Ya. Nah, bagaimana intelijen kejaksaan sendiri menyesuaikan metode pengawasannya terhadap perkembangan tersebut? Iya, baik. Kalau untuk pengawasannya kita tetap melakukan pemantauan karena bagaimanapun untuk hal-hal yang sifatnya apabila ada yang melanggar atau biasa kita sebut AGHT ya, itu nanti kita akan telahan atau kita analisa apakah ada ranahnya lebih ke arah tipikor atau mungkin hanya sebatas tidak ke arah tipikor. Nah, itu disitulah kita nanti melakukan mengecek sampai dengan kita menganalisa, dan semua itu nanti kita akan bahas bersama dengan terutama pimpinan sampai dengan ke bidang lainnya apakah bisa diteruskan atau tidak, seperti itu. Oke, yang pasti kalau Pak Denny gitu ya, pendampingan hukum sering disalahartikan juga nih Pak sebagai bentuk perlindungan juga bagi pejabatnya gitu ya. Banyak yang berpikir negatif gitu ya. Nah, bagaimana memastikan pendampingan ini tuh tetap profesional, tidak tidak membuka peluang penyalahgunaan wewenang nih Pak? Nah, ini harus kami pastikan di sini ya, bahwa pendampingan hukum yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara itu memang harus dilaksanakan secara profesional dan akuntabel, gitu. Jadi kami pastikan bahwa kami yang terlibat dalam surat perintah untuk pendampingan hukum untuk jaksa yang ditunjuk itu adalah jaksa yang berintegritas, dan kami juga selalu aware ya, saling mengingatkan kepada rekan-rekan jaksa yang lain agar menghindari segala potensi penyimpangan. Jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi masyarakat sehingga merusak citra institusi. Tapi kalau ada penyimpangan?
ada penyimpangan yang tentunya yang akan kami laporkan kepada pimpinan. Oke. Seperti itu. Ditindaklanjuti anggotanya gitu ya. Betul. Oke, baik. Yang pasti untuk Anda pendengar di hari ini yang mungkin baru bergabung ataupun juga dari tadi sudah menyimak gitu ya perbincangan kita di hari ini terkait topik memahami peran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi, tentunya Anda bisa bergabung, bisa bertanya kepada kedua narasumber kita di Sultan hari ini gitu ya, di SMS juga WhatsApp atau juga di line telepon boleh ya Pak ya, di 082195835080 atau juga Anda bisa langsung bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Manado di Sultan hari ini. Dan tentunya untuk Anda hari ini masih bersama dengan narasumber kita, Kepala Seksi Intelijen Pak Saifi dan juga Pak Denny selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara gitu ya. Tentunya Anda bisa bergabung di Sultan hari ini saat lagi, tetap terus bersama kami di Jaksa Menyapa. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, terima kasih pendengar Anda tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini di Jaksa Menyapa. Tentunya hari ini Kejaksaan Negeri Minahasa Utara yang sudah hadir di studio ada Pak Saifi selaku Kepala Seksi Intelijen dan juga Pak Denny selaku Kepala Seksi Perdata dan juga Tata Usaha Negara gitu ya. Dan seperti saya informasikan tadi di hari ini Jaksa Menyapa, Anda bisa bertanya langsung kepada narasumber terkait topik kita hari ini, memahami peran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi gitu ya. Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp kami atau juga di line telepon hari ini di 0821 95835080 atau juga bisa bertanya langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Manado ya. Dan tentunya di kesempatan hari ini sangat menarik gitu ya. Ini mungkin masyarakat umum baru tahu gitu ya, ternyata jaksa ini ada juga pengacara yang menjadikan layan pengacara gitu negara. ya, pengacara negara. Dan yang pasti ini sangat menarik gitu ya untuk kita ketahui. Tapi sebelumnya ada lagi yang ingin bertanya nih, ada yang bergabung di line telepon hari ini ya. Oke, halo selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Selamat siang, Jaksa Menyapa dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Cliff dari Desa Motoli, Kecamatan Motoli, Minahasa Selatan. Oke, silakan Pak Klip, apa yang ingin Selamat pagi ditanyakan? Bapak Pada dari Kejari Minut ya. Menarik. Tapi saya jadi penasaran bertanya-tanya tentang topik ini. Memang topik ini sudah sering diangkat. Tapi begini Pak, Bapak bilang JPR kan, Jaksa Pengacara Negara.
mendampingi ketika ada instansi atau pokoknya lah pembangunan yang ada di daerah. Kenapa harus ada kayak bagaimana ya, meminta bantuan begitu? Padahal seharusnya pikiran saya begini, Bapak. Kenapa harus ada pengajuan? Saya pikir begini. Kalau pengacara negara berarti ditugaskan oleh negara kayak Kementerian Kesehatan atau Kementerian PUPR untuk mengawasi ini pembangunan. Tapi toh kalau ada pengajuan, mau tidak mau mereka ada, kalau mental korupsi Pak, contoh ya, saya pakai saya kepala dinas. Ini proyek pembangunan itu rumah sakit yang besar. Kalau saya memakai pengacara negara, otomatis saya tidak bebas. Ya kan seperti itu, karena analogi kan seperti itu. Karena saya mental korupsi. Aduh, soalnya kan ada kejaksaan yang mengawasi. Biasanya itu enggan, berarti ketahuan kalau mereka nggak mau ada pendampingan hukum atau dari pengacara negara, itu sudah jelas potensi ada kecurangan di situ, Pak. Jadi ini berarti ini ada kesalahan di sini, Pak. Berarti ada kesalahan dalam arti kalau memang betul-betul JPN, jaksa pengacara negara mewakili negara, berarti itu amanat undang-undang, perintah undang-undang, berarti mau tidak mau mereka harus ada pengawasan di instansi tersebut, apapun pembangunan yang lumayan besar kan. Tapi kalau ada pengajuan, kalau punya mental korupsi, pasti dia tidak akan mengajukan, karena dia ingin bebas otak-atik anggaran. Itu yang pertama, Pak. Tolong jelaskan ya secara detail. Ini masyarakat yang awam. Dan kedua, ketika bapak-bapak dari JPN sudah ada pendampingan hukum di salah satu instansi, tapi pada akhirnya ada kecurangan di situ, ada penyimpangan penyalahgunaan atau kerugian negara, apakah bapak-bapak sebagai JPN yang mendampingi itu akan terlibat? Iya kan, seperti itu kan, pasti di belakang, kok sudah ada pendampingan hukum, sudah dijaga, diawasi, tok kenapa masih lolos? Bisa-bisa bapak-bapak ini bisa ada kaitan kira-kira. Tolong jelaskan, soalnya kan baik. secara kita masa kenapa masih bebas? Berarti jangan-jangan ini ada kongkal-lingkung di dalam itu. Baik. Tolong jelaskan itu saja mungkin dari saya. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Klip di Motoling hari ini yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Denny atau Pak Saifi, silakan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama tadi bagaimana? Mengapa meminta bantuan itu mengapa harus ada pengajuan dulu gitu? Oh iya. Mengapa harus ada pengajuan? Jadi mekanismenya, prosedurnya memang harus demikian. Jadi kami sebelum melaksanakan kegiatan itu harus ada, yang pertama adalah koordinasi pendahuluan dari dinas terkait, bahwa dinas atau OPD terkait ini akan melaksanakan program atau pembangunan pekerjaan fisik. Nah, dari hal itu kemudian kami melakukan telaahan, apakah terhadap hal tersebut kami bisa lakukan pendampingan atau tidak, gitu. Apabila bisa kami lakukan pendampingan, maka setelah itu langkah selanjutnya adalah melaksanakan ekspos bersama, menghadirkan dinas atau PD terkait, kemudian dari pihak perencanaan, baik itu konsultan pengawas atau konsultan perencana, dan juga PPK dan KPA, begitu. Nah, kami di situ melaksanakan ekspos bersama terkait dengan bagaimana program pembangunan atau proyek pekerjaan yang akan dilaksanakan. Begitu, berapa pagu anggarannya, kemudian berapa lama masa kontraknya. Apakah pekerjaan itu sudah direncanakan sesuai dengan timeline schedule-nya. Gitu. Jadi kami dalam ekspos tersebut memberikan rekomendasi-rekomendasi sebelum dimulainya tahap pekerjaan, seperti itu. Oke, mungkin masyarakat awam juga berpikir gitu ya, ini kan cuma kong-kalingkong gitu, siapa sih yang mau didampingi, apalagi ini salah satu kejaksaan gitu ya, apalagi pengacara negara nih, sudah dibayar oleh negara gitu ya, takutnya ada keterlibatan orang dalam juga atau bagaimana? Ada nggak penyimpangan seperti itu terjadi di lapangan selama ini? Selama ini pengalaman kami dalam melakukan pendampingan, bahwa kami pastikan dari internal kami, kejaksaan, tidak ada yang melakukan penyimpangan. Karena apabila ketahuan ya, misalnya
dalam tanda kutip ketahuan melakukan penyimpangan, maka akan kami laporkan kepada pimpinan untuk segera ditindak, gitu, melalui sanksi disiplin atau hukuman. Nah, kami pastikan apabila ada kecurangan atau penyimpangan dalam proyek pekerjaan fisik, misalnya ini yang dilaksanakan oleh dinas atau OPD terkait, baik itu dari PPK atau dari perencana, baik itu konsultan pengawas atau perencana, maka kami selaku jaksa pengacara negara bisa meng-cut off pendampingan hukum. Karena kami tidak ingin menjadi backup dari pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Tidak mau gitu terlibat juga gitu ya. Betul. Karena sebagaimana yang tadi saya sampaikan, sebelum kami terjun ke lapangan, kami kan laksanakan expose bersama dengan OPD, dengan pihak-pihak yang kami undang itu. Nah, kami memberikan rekomendasi bahwa sebaiknya pekerjaan ini dilaksanakan sesuai regulasi dan aturan yang berlaku, dan juga untuk kelengkapan administrasi itu harus betul-betul dilaksanakan. Jadi kalau di lapangan ada yang terlibat atau bagian langsung dieksekusi gitu ya? Kami cut off. Cut off, oke. Langsung ditindaklanjuti gitu ya. Oke, baik. Yang pasti semoga mungkin itu mewakili gitu ya. Karena ada lagi yang bergabung di hari ini di line telepon kita gitu ya. Halo, selamat siang. Jaksa menyapa. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Mita di Karumbasan. Ibu Beta di Karumbasan. Oke, apa yang ingin ditanyakan Ya, Ibu? Mita. Oh, Ibu Mita di Karumbasan. Apa yang ingin disampaikan Ibu? Saya ingin bertanya kepada Pak Denny ya Bu, terkait bagaimana JPN itu dapat membedakan antara kesalahan administratif atau administrative error dengan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi ketika memberikan pendampingan hukum. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, gini Bu, jika untuk Pak Denny juga jika seorang pejabat tetap melakukan penyimpangan setelah memperoleh pendapat hukum dari jaksa pengacara negara nih, apakah terdapat tanggung jawab etik atau administratif bagi jaksa pengacara negara? Kira-kira boleh dijelaskan nggak dasar hukumnya dan dijelaskan secara rinci Bu, biar kita masyarakat awam tuh bisa mengerti. Oke, baik. Itu saja Bu Mita. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Mita di Karumbasan. Oke, bagaimana nih Pak? Langsung ditanggapi ini. Apa yang ditanyakan oleh Pak? JPN ini kan yang membawahi gitu ya administrasi error tuh bagaimana gitu ya? Apakah perbedaannya tadi administrasi error dengan yang? Jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu. Pendampingan hukum yang kami laksanakan selaku jaksa pengacara negara tidak hanya sebatas pengecekan dokumen administrasi dan dokumen terkait dengan pekerjaan, foto kegiatan pembangunan dan lain-lain. Namun juga kami langsung melakukan pengecekan fisik terhadap progres pekerjaan. Seperti itu. Karena ya biasanya progres pekerjaan itu kan sudah ditentukan timeline schedule-nya berdasarkan masa kontrak. Apabila progres pekerjaan yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan timeline, maka bisa dipastikan terjadi deviasi. Seperti itu. Nah, kemudian, terus kalau misalkan ada pejabat nih yang tetap melakukan penyimpangan, apa nih yang akan dilakukan? Tanggung jawabnya seperti apa nih? Pejabat yang melakukan penyimpangan. Pejabat ini tetap melakukan penyimpangan, sudah ketahuan dan tetap melakukan lagi gitu, bagaimana? Tentunya yang pertama kami selaku aparat penegak hukum akan melakukan teguran terlebih dahulu. Teguran dulu gitu ya? Oke. Karena yang bersangkutan ini kan sudah tidak kooperatif, melakukan penyimpangan. Jadi sebelum masuk ke ranah pidana khusus, maka ada mekanisme ini apabila pejabat yang tersangkut biasanya itu akan diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi yang diselesaikan di inspektorat daerah. Begitu. Dan itu ada jangka waktunya, harus segera diselesaikan. Bisa itu dalam waktu 60 hari. 60 hari sesuai dengan penyimpangan yang sudah dilakukan oleh pejabat tersebut. Dan itu harus dikembalikan. Apabila dalam jangka waktu tertentu 60 hari itu
orang yang bersangkutan tidak bisa membayar tuntutan ganti rugi, maka dari inspektorat akan mengirimkan laporan itu kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti melalui bidang pidana khusus. Oke, baik. Melalui serangkaian penyidikan. Seperti itu. Oke, baik. Ini juga ada yang bergabung melalui WhatsApp gitu ya. Selamat pagi, perkenalkan saya Esan dari Amurang. Mau bertanya kepada Pak Kasih apa ini? Datun ya atau ya, jika terdapat kasus tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah terkait PSD, namun sebelumnya sudah meminta pendampingan hukum di kejaksaan, kemudian tetap terdapat penyimpangan atau pelanggaran, baik pelanggaran administrasi ataupun terbukti terjadinya tindak pidana korupsi, bagaimana menyikapinya dari perspektif Datun tersebut, Pak? Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, apabila dari OPD atau dinas terkait sudah bermohon untuk mengajukan pendampingan hukum. Kemudian kami selaku JPN melaksanakan pendampingan terhadap OPD tersebut. Namun dalam perjalanan waktu, misalnya di dalam pembangunan pekerjaan fisik, ditemukan adanya maladministrasi atau terjadi potensi penyimpangan dalam hal pekerjaan. Maka kami selaku JPN bisa memutuskan pendampingan hukum karena kami tegaskan kami tidak ingin menjadi backup para pelaku tindak pidana. Ya, kami selaku aparat penegak hukum mempunyai kewajiban moral, ya, tanggung jawab moral untuk melakukan upaya preventif dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum terjadi tindak pidana. Salah satunya dengan hal ini. Oke, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung hari ini di line telepon atau juga SMS juga WhatsApp gitu ya. Tentunya juga bisa bertanya di Sonora hari ini melalui SMS juga WhatsApp, melalui kanal YouTube kami juga. Di hari ini singkat padat jelas gitu ya. Untuk pertanyaannya juga kami persilakan untuk Anda yang bergabung melalui kanal YouTube kami. Dan saya ingin bertanya juga nih dengan Pak Saifi gitu ya. Bagaimana intelijen kejaksaan membedakan antara kesalahan administrasi yang masih bisa diperbaiki dengan perbuatan yang sudah mengarah pada tindak pidana korupsi nih, Pak? Baik, berkaitan dengan maladmin ya, apabila memang tadi kita lihat dulu apakah ini ada menstrual kalau bahasanya kita di ranah penyidikan. Nah, namun di sini apabila ini berkaitannya lebih pada daerah, biasanya kalau kita masih akan melakukan koordinasi juga dengan APIP. Nah, namun di sisi lain kita apabila dari administrasi ini ada dugaan-dugaan yang mengarah pada ranah tindak pidana korupsi, maka kita akan tindak lanjuti. Namun di sini kita dari bidang intel pasti akan melakukan pengumpulan data dan keterangan. Lalu apabila memang sudah ada unsur tindak pidana korupsi, maka kita serahkan ke bidang tindak pidana khusus. Namun melalui mekanisme tetap harus menunggu laporan dan petunjuk dari pimpinan, seperti itu. Oke, di sini banyak masyarakat mengetahui adanya dugaan-dugaan penyimpangan gitu ya di lapangan, tetapi enggan melapor gitu ya, karena memang takut mendapat tekanan. Nah, apa jaminan perlindungan yang diberikan kejaksaan terhadap pelapor yang beretikat baik ini, Pak? Ya, baik. Untuk kita sendiri, untuk para yang melaporkan atau saksi yang melaporkan, kita merahasiakan identitasnya. Kita tidak serta-merta langsung membicarakan siapa-siapa, tidak, karena memang ada perlindungan sendiri untuk saksi ataupun pelapor itu. Nah, jadi kita di sini tetap melindungi dari hak dari pelapor itu sendiri. Jadi kita menjaga kerahasiaannya, seperti itu. Jadi tenang gitu ya untuk masyarakat siapapun gitu ya yang di instansi pun yang ingin melaporkan gitu ya, tentunya kerahasiaan identitasnya juga akan dijaga gitu ya Pak ya. Oke, baik, yang pastinya di Sonora hari ini ada lagi yang bergabung melalui line telepon. Halo, selamat siang, jaksa menyapa. Selamat siang. Ya, selamat siang Bapak. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Pak Jokowi, Tomohon. Pak Jokowi, silakan. Apa yang ditanyakan? Singkat padat jelas. Selamat siang buat Bapak jaksa dari Kajari Minutka. Ini sebenarnya sih tidak ada hubungan dengan daerah saya, kita kan di Tomon. Cuma ini saya mau tanya karena ini kan baru-baru Pak ada kan penyaluran bahan pangan toh untuk masyarakat. Ternyata kita temukan di lapangan ada yang nggak berhak dapat, tapi yang ada yang memang berhak dapat tidak diberikan karena alasannya. Mereka beralasannya begini Pak, katanya sudah habis.
karena kan jaksa juga kan bagian dari APH untuk mengawasi jalannya pemerintahan kan, bekerja maksudnya mitra. Jadi bisakah hal-hal seperti begini kita laporkan ke JPN? Karena ini kan melanggar hak masyarakat tuh. Dan hal yang kedua begini Pak, ada juga saya nggak mau bilang di daerah mana yang saya temukan. Ada gaji dari para petugas di lapangan itu Pak, waktu lalu nggak dibayar. Katanya alasannya begini Pak, salah transfer katanya, salah nomor transfer itu, padahal itu haknya para petugas kesehatan Pak. Bagaimana kalau hal-hal begitu, bisakah kami sebagai masyarakat melaporkan hal itu ke pihak JPN? Karena terus terang saya Pak, kalau melapor ke atasannya, saya sih ragu akan ditanggapi. Jadi saya bertanya, siapa tahu hal-hal begini bisa juga dilaporkan kepada Kejari atau JPN. Baik. Saya kira cuma itu Pak. Dan Pro 1 selamat siang, terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi di Tomohon gitu ya. Mungkin bisa ditanggapi langsung Pak Denny atau mungkin Pak Saifi? Baik. Ini saya menangkap hanya pertanyaan tadi yang berkaitan dengan penyaluran bahan pangan yang mungkin tidak tepat sasaran gitu ya. Terus ada yang memang harus berhak mendapatkan tapi bilang sudah habis gitu. Kemudian ada juga gaji petugas di lapangan salah transfer lah seperti itu gitu ya. Nah, apakah ini bisa dilaporkan ke JPN nih Pak? Baik. Sebetulnya kalau kita sih lebih arahnya kepada biaya atau anggaran yang dari negara atau bisa dari daerah. Apabila memang ada hal yang masyarakat ataupun apa yang tidak merasa dirugikan ya terkait dengan program atau apa, sebenarnya tidak apa-apa melaporkan aja ke pihak kejaksaan. Nanti dari kejaksaan yang akan mengklarifikasi atau melakukan pengumpulan data tadi atau keterangan untuk bukan mencari benar atau salah. Pastinya kita di sini melihat dulu dudukan kasusnya. Namun di sisi lain, apabila memang itu sudah ditanyakan oleh pihak yang bersangkutan dengan alasan misalnya tadi kayak ada salah transfer atau apa, dan memang dibuktikannya kan nanti bisa diperbaikin lagi dari pihak yang sananya, dari pihak yang tadi yang mentransfernya seperti itu. Namun apabila itu memang ada dugaan memang adanya dari, saya tanda kutip, ada oknum yang memang menyalahgunakan sebagaimana kewenangan ataupun kewajibannya, dan memang ada hal yang memang dirugikan karena ada ada dirugikan negara atas perbuatan tersebut, maka bisa langsung juga dilaporkan ke kita. Namun di sisi lain kita di sini melihat dulu, mengkaji dulu apakah ini nanti masuk ranah tindak pidana korupsi atau lebih arahnya ke administrasi. Jadi pada intinya masih boleh dilaporkan ke JPN gitu ya. Tapi nanti akan ditindaklanjuti lagi nanti kasusnya seperti apa gitu ya. Baik. Dan yang pastinya ada lagi yang bergabung melalui WhatsApp di hari ini. Siang Bapak atau Ibu, saya Irfan dari Kota Mobagu. Saya ingin bertanya ke narasumber terkait bagaimana membedakan fungsi jaksa pengacara negara dengan fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP atau Inspektorat Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam pencegahan korupsi. Terima kasih Pak Irfan gitu ya. Bisa langsung dijawab? Fungsi. Iya, tadi pertanyaan dari Pak Irfan di Kota Mobagu nih. Mungkin Pak Denny atau Pak Saifi mungkin? Terkait dengan fungsi kami selaku JPN dan fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kewenangan, tentunya kami selaku jaksa aparat penegak hukum dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi, kami banyak melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Daerah dalam hal apabila terdapat temuan-temuan yang dilakukan oleh inspektorat mengenai adanya dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum kabupaten atau di daerah tersebut, maka kami selaku aparat penegak hukum dan juga APIP tetap melakukan koordinasi gitu ya Pak ya. Betul.
koordinasi bagaimana terkait dengan tindak lanjut terhadap penanganan perkara tersebut. Oke, baik. Ada lagi yang bertanya di kesempatan hari ini melalui SMS juga WhatsApp gitu ya, di hari ini di kanal YouTube juga boleh gitu ya, bisa bertanya langsung. Mungkin di hari ini yang bergabung melalui line telepon, oke, bisa sampaikan pertanyaan atau pendapat Anda melalui line telepon hari ini di SMS juga WhatsApp, singkat padat jelas gitu ya. Karena waktu juga di 082195835080. Oke, dia telepon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Jaksa menyapa. Oke, mungkin langsung di SMS atau juga yang ini ya, di SMS atau juga yang bertanya di kanal YouTube ada? Oke. Yang masih di WhatsApp hari ini, jika seorang pejabat tetap melakukan penyimpangan setelah memperoleh pendapat hukum dari JPN, apakah terdapat tanggung jawab etik atau administratif bagi JPN? Jelaskan dasar hukumnya seperti apa. Bagaimana JPN membedakan antara kesalahan administrasi atau administratif error dengan perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi ketika memberikan pendampingan hukum. Dari Mita di Karambasana. Tadi Mita ya. Oke, bisa dijelaskan lagi nih Pak. Terkait dengan oknum pejabat yang ternyata melakukan penyimpangan setelah kami selaku JPN melakukan pendampingan terhadap dinas atau OPD terkait tersebut, bagaimana terkait dengan pertanggungjawabannya ya. Nah, untuk prosedurnya, apabila betul pejabat yang bersangkutan melakukan penyimpangan dalam hal tindak pidana korupsi, maka kami selaku JPN langsung memutus pendampingan hukum tersebut. Dan kemudian setelah itu kami berkoordinasi dengan bidang pidana khusus. Oke, baik. Terkait hal tersebut agar bisa ditindaklanjuti. Oke, baik. Tadi memang sudah dijelaskan juga tadi untuk Mita di Karambosan. Tadi Mita juga sudah bergabung di line telepon kita gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda pendengar di sore hari ini. Sebelum kita di closing statement gitu ya, tentunya tetap terus bersama kami di Jaksa Menyapa di Sonlan siang hari ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di acara Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Minahasa Utara hari ini dengan topik memahami peran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi. Tentunya di sore hari ini memang banyak gitu ya yang ingin ditanyakan gitu ya oleh masyarakat juga terkait topik kita di sore hari ini karena memang waktu terbatas juga. Tapi ini kita ambil poinnya saja gitu ya Pak ya. Bagaimana sinergi antara bidang perdata dan tata usaha negara dengan bidang intelijen ini dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih kuat nih Pak. Bagaimana nih sinerginya antara kedua bidang ini?
intelijen dan juga dengan di bidang perdata dan tata usaha negara. Oke, silakan Pak Denny. Perlu kami jelaskan bahwa paradigma penegakan hukum ini tidak hanya terbatas pada penindakan. Bagaimana kita mempidanakan seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, kemudian melakukan tuntutan atau hukuman yang tinggi sebagai efek jera terhadap pelaku tersebut. Namun ada hal yang lebih urgent, lebih penting dari itu, lebih penting dari sekedar penindakan, yakni bagaimana kejahatan itu bisa dicegah melalui upaya preventif yang kami lakukan. Nah, inilah yang menjadi tupoksi kami di bidang datun dan intelijen, yang lebih fokus kepada upaya pencegahan sebelum terjadi tindak pidana. Nah, dengan apa saja kolaborasi yang kami laksanakan? Yang pertama, kami aktif melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum kepada masyarakat, baik itu dinas-dinas terkait dan juga pihak masyarakat umum. Dan juga yang kedua, kami selaku JPN bekerja sama dengan bidang Intel, ya, melakukan mitigasi resiko dengan cara identifikasi, antisipasi, dan deteksi dini apabila terjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang terjadi di wilayah hukum kabupaten tersebut. Jadi potensi penyimpangan yang terjadi di daerah itu mungkin terjadi, sangat rentan. Jadi itulah yang tugas yang diberikan kepada kami dalam hal pencegahan, ya, khususnya kami bidang datun dan intelijen, seperti itu. Oke, baik Pak Saifi, budaya seperti apa yang perlu dibangun agar upaya pencegahan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab dari aparat penegak hukum, tapi juga seluruh elemen masyarakat? Baik, ya, mungkin dari saya untuk budaya-budaya tersebut ya sebetulnya balik lagi kepada personalnya, diri pribadinya. Ketika sudah mendapatkan amanah dan tanggung jawab, dilaksanakan dengan profesional, dan pastinya hal tersebut apabila dilakukan dengan profesional tanpa adanya itikat-itikat yang lain yang tidak diinginkan, pasti tidak akan semua itu terjadi sampai dengan mengarah ke ranah tindak pidana korupsi seperti itu. Jadi kembali kepada pribadinya masing-masing gitu ya Pak ya. Oke, baik, yang pastinya untuk closing statement hari ini mungkin dari Pak Denny dulu nanti gitu ya. Yang pasti apa yang ingin disampaikan kepada halayak ramai gitu ya, masyarakat terkait peran jaksa pengacara negara dalam pencegahan korupsi ini, dan mungkin adakah inovasi yang sedang disiapkan Kejaksaan untuk memperkuat fungsi jaksa pengacara negara ini dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi? Silakan Pak. Jadi inovasi yang kami laksanakan selaku jaksa pengacara negara, kami mendukung program Astacita Presiden. Ya, dalam hal ini banyak sekali ya Astacita Presiden yang terlaksanakan di masing-masing daerah. Nah, itulah yang menjadi tupoksi kami di bidang datun untuk melakukan pendampingan hukum sebanyak-banyaknya, gitu. Karena kami tidak ingin di daerah tersebut terdapat indikasi yang mengarah ke penyimpangan atau tindak pidana korupsi, gitu. Oke, mungkin Pak Saifi menambahkan closing statement, Pak. Untuk closing statement, kita sih lebih banyak upaya preventif ya, pencegahan. Namun di sisi lain apabila memang ada indikasi dan lain sebagainya, kita tetap tindak lanjuti. Tidak semua serta yang bersifat preventif pasti akan bukan ada ya, kemungkinan ada, tapi tidak serta-merta kita tidak tindak lanjuti. Namun di sisi lain kita di sini terus melakukan preventif terhadap apapun itu upaya pembangunan khususnya di wilayah daerah. Ya, ini semua tujuannya untuk kemajuan daerah itu sendiri. Oke, baik. Hanya itu
Ya. Baik, terima kasih hari ini untuk narasumber kami yang sudah hadir di Jaksa Menyapa gitu ya, tentunya dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara gitu ya. Terima kasih Pak Denny Mustafa SHMH selaku Seksi Perdata dan juga Tata Usaha Negara sudah hadir di studio, dan juga Bapak Saifi Wirawan Orien ya SH selaku Kepala Seksi Intelijen sudah hadir di studio hari ini. Terima kasih. Siapa tahu nanti di lain kesempatan bisa memberikan informasi lagi gitu ya kepada masyarakat di hari ini. Oke, terima kasih waktunya. Salam juga untuk teman-teman yang ada di Kejaksaan Minahasa Utara gitu ya, dan selamat bertugas kembali Pak. Selamat siang. Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan siaran kami di hari ini Jaksa Menyapa. Kita tutup sampai di sini, dan selanjutnya terus simak program acara Pro 1 Manado, karena setelah ini akan kita hadirkan dinamika olahraga di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado. Saya Lin Salviani undur diri dari ruang dengar Anda, mau klik kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda yang sudah bergabung baik melalui SMS juga WhatsApp di line telepon kami, ataupun juga yang menonton siaran kami melalui kanal YouTube hari ini. Terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.